Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah struktur aljabar. Di sini kami akan membahas tentang koset dan teorema Lagrange. Jadi di sini anggota kelompoknya yaitu ada Nazifah Syadran, NPM 18050015, Yeni Oktavia Siregar 18050021, dan Rianda Ferdiana 18050025. Oke, yang pertama ada definisi 8.1. Misalkan H suatu subgrup dari grup G dan A suatu elemen dari G. Maka yang pertama itu HA sama dengan HA, di mana si H elemen dari H disebut koset kanan dari H dalam G. Lalu yang kedua AH sama dengan AH, di mana H elemen H disebut koset kiri dari H dalam G. Jadi karena H subgrup dari G, maka A elemen H atau E elemen identitas, sehingga HE sama dengan HE, di mana H elemen H sama dengan H, dan EH sama dengan EH, di mana H elemen H sama dengan H. Lanjut ke contoh yang pertama, yaitu himpunan dari G itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan operasi perkalian modulo 7 adalah suatu grup, dan H, himpunan H itu ada 1 dan 6, merupakan subgrup dari G. Koset kanan dari H dalam G adalah H1 sama dengan H6 sama dengan H1. Di sini kita bisa buktikan kalau H16 ini merupakan subgrup dari G. Nah, jadi kan 1, kita buktikan dulu yang pertama, 1 itu pangkat berapapun maka dia akan hasilnya identitas. Lalu untuk 6, berarti 6 dipangkatkan 1 itu hasilnya 6. Lalu untuk 6 dipangkatkan 2 itu 6 kali 6, maka hasilnya 36. 36 modulo 7 itu 1, maka dia sudah bertemu dengan identitasnya. Jadi makanya subgrup dari G itu himpunannya itu ada 2, yaitu ada 1 dan 6. Oke, nah di sini kan tadi bilang koset kanan dari H dalam G adalah ada H1, H6 sama dengan H, karena kan tadi H himpunannya itu ada 1 dan 6. Jadi kita langsung aja ke H2. Baru di H2 itu berarti kita kalikan 2 dari si H ini. Jadi 1 dikali 2 itu hasilnya 2. 6 dikali 2, 12. 12 modulo dari 7 itu 5. Dan untuk H3 berarti kita kalikan dengan 3. 1 kali 3 itu 3. 6 kali 3 itu 18. 18 modulo 7 itu 4. Nah, ini juga berlaku di H5 dan H4. Jadi kita bisa buktiin untuk H4 berarti 1 dikali 4 maka 4. H4 sama dengan 4 sama dengan 4. 1 kali 4 itu 4. 6 dikali 4 itu 24. 24 modulo 7 berarti 3. Makanya dia H3 itu sama dengan H4 hasil himpunannya. Baru untuk H5 juga gitu. 1 dikali 5 itu 5. 1 kali 5, 5. Baru 6 dikali 5 itu 30. 30 modulo 7 itu hasilnya 2. Maka untuk H5 ini juga hasil himpunannya sama dengan H2. Nah, jadi koset kanan dari H dalam G adalah H, H2, dan H3.
nampak di sini bahwa H, H2, dan H3 itu akan membentuk sebuah partisi pada G, yaitu H gabungan dari H2 gabungan dari H3 sama dengan G. Nih, tadi H kan isinya itu himpunannya 1 sama 6. Baru H2 itu tadi 2 sama 5. H3 itu 3 sama 4. Jadi kalau kita gabungin, maka hasilnya itu 1, 2, baru 3, 4, 5, 6. Nih, bisa kita lihat kan H itu tadi isinya 1 sama 6, ada di sini 1 sama 6. Untuk H2 itu 2 sama 5, 2 dan 5. Baru untuk H3 itu 3 sama 4. Jadi ini semua itu ada di himpunan G. Maka gabungan dari H, H2 dan H3 itu akan membentuk sebuah partisi pada G, dan irisan setiap dua koset kanan itu adalah suatu himpunan kosong. Oke, selanjutnya contoh 2 akan dijelaskan oleh Yeni Octavia Siregar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 2, yaitu S3 sama dengan 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, yaitu subgrup simetri dari tingkat 3 dan H sama dengan 1, 2, 3 adalah subgrup dari S3. Koset kanan dari H dalam S3 adalah H1 sama dengan H23 sama dengan H. H12 sama dengan 1 komposisi 12, 23 komposisi 12 sama dengan 12, 132 sama dengan H132. H13 sama dengan 1 komposisi 13, 23 komposisi 13 sama dengan 13, 123 sama dengan H123. Jadi, koset kanan dari H dalam S3 adalah H, H12 dan H13. Perhatikan bahwa koset kanan dari H dalam S3 ini membentuk suatu partisi pada S3. Sedangkan koset kiri dari H dalam S3 adalah 1H sama dengan 23H sama dengan H. 12H sama dengan 12 komposisi 1. 12 komposisi 23 sama dengan 12, 123 sama dengan 123H. 13H sama dengan 13 komposisi 1, 13 komposisi 23 sama dengan 13, 132 sama dengan 132H. Jadi, koset kiri dari H dalam S3 adalah H, 12H dan 13H. Koset kiri dari H dalam S3 ini pun membentuk suatu partisi pada S3. Perhatikan bahwa H12 tidak sama dengan 13H. Sedang hal ini karena S3 bukan grup abelian. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Rianda. Tips silakan. Contoh 3 akan dijelaskan oleh Nazifa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh 3. Misalkan B adalah grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan M sama dengan 4N, di mana N merupakan anggota bilangan bulat, sehingga himpunan M itu adalah negatif 8, negatif 4, 0, 4, 8 adalah subgrup dari B. Maka koset kanan dari M dalam B adalah, nah di sini kita mengetahui bahwa kalau M ini merupakan subgrup dari B. Apakah itu benar? Jadi di sini M itu merupakan subgrup dari B. Kita bisa buktikan dengan mengambil Z4 di mana Z4 itu merupakan, kita ambil bilangan bulat 0, 1, 2, 3. Z4 ini maksudnya adalah anggotanya himpunan itu ada 4. Kita mencari generatornya. Nah, setelah dicari generator dari Z4 ini, itu tuh generatornya adalah 0, 1, 2,
3. Jadi teman-teman bisa buktikan sendiri kenapa bisa dapat generatornya 0, 1, 2, dan 3. Nah, sehingga karena setelah dapatkan generatornya 0, 1, 2, dan 3, maka D ini kan merupakan grup siklik. Nah, sehingga dapatkanlah D-nya itu adalah, nah sehingga kita dapatlah B ini, anggotanya, himpunannya, dan dia merupakan sebuah grup. Nah, di sini kan M-nya merupakan sebuah subgrup dari B, maka kita kalikan aja 4, karena M itu kan tadi 4N, dimana N itu merupakan anggota dari B ini. Nah, jadi kita kalikan 4, hasil M-nya itu adalah sama dengan yang ini, yang ada tertera di sini, negatif 8, negatif 4, 0, 4, 8. Karena kan 4 dikali negatif 3 itu negatif 12, 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8, 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4, 4 dikali 0 adalah 0, 4 dikali 1 adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8. Dan itu terbukti bahwa M itu merupakan subgrup dari D. Nah, selanjutnya kita membuktikan maka koset kanan dari M dalam D adalah, kita di sini akan mencari, selanjutnya kita akan mencari koset kanan dari M dalam D adalah koset kanan. Nah, koset kanan itu kan artinya pengoperasiannya ada di sebelah kanan. Nah, di sini kan yang dicari itu adalah koset kanan. Maka koset kanan itu kan ada pengoperasiannya ada di sebelah kanan. Jadi karena di sini M, maka kita operasikan, kita jumlahkan dia dengan 0, 1, 2, 3. Dan di sini adalah, maka koset kanannya itu dari M dalam B. Karena kita mencari koset kanan dari M dalam B, maka nilai M ini, himpunan M ini kita jumlahkan terhadap bilangan dari si B dengan penjumlahan di sebelah kanan karena dia koset kanan. Jadi di sini ada M ditambah 0, M ditambah 1, M ditambah 2, dan M ditambah 3. M tadi kan adalah 4N. Jadi 4N ditambah 0 itu hasilnya adalah M itu sendiri. Karena berapapun itu kalau ditambah 0 pasti hasilnya adalah jadi itu sendiri. Karena 0 juga merupakan suatu identitas dalam operasi penjumlahan dalam suatu grup. Nah, selanjutnya untuk M tambah 1 itu ada 4N ditambah 1. Jadi seluruhnya anggota dari bilangan M itu kita jumlahkan 1. Di sini kan negatif 8 ditambah 1, negatif 7. Selanjutnya ada negatif 4 ditambah 1, negatif 3. 0 tambah 1, 1. 4 ditambah 1, 5. 8 ditambah 1, 9. Begitu juga dengan M tambah 2, karena ditambah 2 kita tambahkan dengan 2. Nah, himpunan dari M, sehingga dapatlah negatif 6, negatif 2, 2, 6, 10. Begitu juga dengan M tambah 3, maka 4N ditambah 3, yaitu hasilnya negatif 5, negatif 1, 3, 7, dan 11. Nah, untuk tahap selanjutnya, yaitu M tambah 4, M tambah 5, M tambah 6, M tambah 7, itu memiliki hasil yang sama di antara M tambah 0, M tambah 1, M tambah 2, M tambah 3. Nanti teman-teman bisa buktikan sendiri. Di sini sudah tertulis di sini untuk M yang hasilnya sama dengan M itu adalah M tambah 0 atau D-nya sendiri. Terus ada M tambah 4, M tambah 8, dan M tambah negatif 4. Untuk M tambah 1 itu yang hasilnya sama dengan M tambah 1 itu ada M tambah negatif 3, M tambah 5. Begitu juga seterusnya M tambah negatif 2 dan M tambah 6 itu sama dengan M tambah 2. M tambah negatif 1 dan M tambah 7 itu hasilnya sama dengan M tambah 3. Nah, ini seterusnya itu bisa kita dapatkan nanti hasilnya itu kalau tidak sama dengan M tambah 0, M tambah 1, M tambah 2, M tambah 3. Sehingga bisa disimpulkan bahwa koset kanan dari M dalam D adalah M itu sendiri, M ditambah 1, M tambah 2, dan M tambah 3. Nah, koset kanan dari M dalam B ini pun membentuk suatu partisi dalam B. Selanjutnya kita masuk ke teorema dan pembuktian. Di sini ada teorema 8.1. Bunyi dari teorema 8.1 ini adalah
Jika H subgrup dari G, maka untuk setiap A anggota dari H, berlaku A anggota dari H jika dan hanya jika HA sama dengan H. Nah, di sini kita buktikan. Kita buktikan jika A itu anggota dari H, maka HA sama dengan H. Kita ambil sembarang X, di mana X ini merupakan anggota dari HA, maka X sama dengan HA. Untuk setiap H merupakan anggota dari H. Karena A itu anggota H, dan H juga anggota dari H, serta H merupakan subgrup dari G, maka HA anggota dari H. Sehingga X anggota dari H juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa HA merupakan himpunan bagian dari H. Ambil sembarang Y anggota dari H. Karena A anggota dari H dan H merupakan subgrup, maka A inverse merupakan anggota dari H. Sehingga YA inverse juga merupakan anggota dari H. Akibatnya, YA inverse dikalikan dengan A sama dengan Y anggota. Akibatnya, YA inverse dikali A itu sama dengan Y, di mana mereka merupakan anggota dari HA. Jadi, H merupakan himpunan bagian juga dari HA. Nah, dengan demikian terbukti bahwa HA itu sama dengan HA. Sebaliknya, karena H suatu subgrup, maka E anggota dari H, sehingga EA sama dengan A anggota dari HA. Selanjutnya, karena HA sama dengan H, maka A anggota dari H. Selanjutnya, teorema 8.2 akan dijelaskan oleh Yeni. Baik, selanjutnya di sini ada teorema 8.2, yaitu jika H subgrup dari grup G, maka setiap A, B elemen G berlaku B elemen A menuju HB sama dengan HA menuju AB pangkat min 1 elemen H. Untuk membuktikan teorema ini ditempuh 3 tahap pembuktian, yaitu B elemen HA ke HB sama dengan HA, HB sama dengan HA menjadi AB pangkat min 1 elemen H dan AB pangkat min 1 elemen H menuju B elemen HA. Nah, yang pertama itu ada karena B elemen HA, maka B sama dengan HA untuk setiap H elemen H. Ambil sembarang X elemen HB, maka X sama dengan H1B untuk suatu H1 elemen H. Sama dengan H1 kali HA karena B sama dengan HA. H1 kali H kali A. Karena H1 elemen H dan H subgrup, maka H1H elemen H sehingga H1HA elemen HA atau X elemen HA. Hal ini merupakan bahwa HB subset HA. Ambil sembarang Y elemen HA, maka Y sama dengan H2A untuk suatu H2 elemen H. H2 kali H pangkat minus 1 kali B, karena B sama dengan HA, maka H pangkat minus 1 kali B sama dengan A. H2 kali H pangkat minus 1 kali B. Karena H elemen H dan H subgrup, maka H pangkat minus 1 elemen H, dan karena H2 elemen H, maka H2 kali H pangkat minus 1 elemen H. Sehingga H2 kali H pangkat minus 1 kali B elemen HB atau Y elemen HB. Uraian ini menunjukkan bahwa HA subset HB, karena HA subset HB dan HB subset HA, maka HB sama dengan HA. Selanjutnya ada bukti yang kedua, yaitu di mana H subgrup maka E elemen H, sehingga AE sama dengan A elemen H
HA, dan karena H sama dengan HB, maka A elemen HB. Hal ini karena ada suatu H3 elemen H, sedemikian sehingga A sama dengan H3B. A kali B pangkat min 1 sama dengan 3 kali B pangkat min 1. AB pangkat min 1 sama dengan H3. Selanjutnya, karena H3 elemen H, maka AB pangkat min 1 elemen H. Nah, yang ketiga ada jika AB pangkat min 1 elemen H, maka AB pangkat min 1 sama dengan H3 untuk suatu H3 elemen H. Nah, kita perhatikan bahwa AB pangkat min 1 sama dengan H3, H3 pangkat min 1 kali AB pangkat min 1 kali B sama dengan H3 pangkat min 1 kali H3 kali B. Nah, selanjutnya ada H3 kali pangkat min 1, H3 pangkat min 1 kali A kali B pangkat min 1 kali B sama dengan H3 pangkat min 1 kali H3 kali B. Jadi hasilnya H3 pangkat min 1 kali B. Nah, karena H3 elemen H dan H subgrup, maka H3 pangkat min 1 elemen H, sehingga H3 pangkat min 1 A elemen HA, dan karena H3 pangkat min 1 A sama dengan B, maka B elemen HA. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Rianda. Selanjutnya definisi 8.2. Misalkan H subgrup dari G dan A, B elemen dari G, A kongruen dengan B modulo H. Jadi itu dibaca dengan A kongruen dengan B modulo H jika dan hanya jika A dikali B pangkat min 1 elemen dari H. Teorema 8.3 atau teorema Lagrange, apabila H subgrup dari grup berhingga G, maka komposisi H di mana komposisi G. Bukti, karena H subgrup dari grup berhingga G, maka H suatu himpunan berhingga pula. Karena G berhingga, maka banyaknya koset kanan dari H berhingga pula. Misalkan K. Katakan koset kanan dari H tersebut adalah HA1, HA2, HA3, sampai HAK. Koset kanan ini akan membentuk partisi dalam G, yaitu G sama dengan HA1 gabungan dari HA2 gabungan HA3 sampai dengan gabungan HAK, dan HAI irisan HAJ tidak sama dengan 0, untuk I tidak sama dengan J. Misalkan komposisi H sama dengan N, dan telah dibuktikan di atas bahwa HAI dan HAJ, maka setiap I sama dengan 1, 2, sampai K, komposisi HAI sama dengan N, sehingga komposisi G sama dengan KN atau komposisi G sama dengan K komposisi H. Jadi komposisi H di mana komposisi G itu terbukti. Selanjutnya ada definisi 8.3 akan dijelaskan oleh Yeni. Baik, saya akan melanjutkan kembali definisi 8.3, yaitu misalkan H subgrup dari grup G, maka banyak koset kanan atau kiri dari H dalam G disebut indeks dari H dalam G dan dinyatakan dengan simbol IGH. Himpunan semua koset kanan kiri dari H dalam G dinyatakan dalam simbol G per H. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.